Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, saya akan membahas permasalahan yang ada pada relasi pesan ke detail pesan. Kenapa relasi pesan ke detail pesan itu tidak dapat direlasikan? Saya overview kembali untuk diagramnya, ya. Diagram dari database sebelumnya ini saya simpan dulu, kemudian saya balik. Nah, ini untuk pesan. Ya, untuk supplier ke pesan udah terjadi relasi, kemudian pemesan ke pesan udah terjadi relasi, kategori ke barang udah berelasi, kemudian barang ke detail pesan telah berelasi. Sedangkan untuk pesan ke detail pesan ini tidak bisa direlasikan. Problemnya apa? Untuk menelusurin itu, kita harus mengecek apakah nama kolom, tipe data, dan lebar antara primary key dan foreign key telah sesuai. Misalkan kita lihat pemesan. Pemesan di sini kita lihat bukan pemesan ya, pesan ya. Karena yang akan direlasikan problem itu adalah pesan ke detail pesan. Kita lihat di sini bahwa nama kolom primary key-nya adalah nomor underscore pesan char 5. Ya. Kemudian kita lihat di detail pesan. Detail pesan kita lihat nomor underscore pesan char 5 ya. Tadi nomor underscore pesan char 5. Berarti sama. Tidak ada masalah. Ya. Masalah yang kedua adalah kemungkinan antara data yang ada pada primary key dengan yang ada pada foreign key tidak sesuai. Ya, kita lihat pada di Excel sebelumnya bahwa untuk data antara pesan dengan pemesan ini harus sesuai. Misalkan di sini PO132, di sini PO312 kan harus sama 3. Di sini PO173, di sini PO173 harus sama. Ya, untuk mengetahui itu maka kita harus menampilkan data keduanya. Kita tampilkan ya, udah tampil di bawah ini. Kita lihat apa datanya sama, PO132, PO173 ya. PO132 dan 173 sama ya. Kemudian ini PO132 3 record, kemudian ini PO173 2 record. Sekarang kita lihat di SQL-nya. PO132 3 record, betul. Nah, ini PO173, nah, ini salah nih, ada yang satu salah. Ya, ada yang satu salah. Sehingga kalau terjadi salah seperti ini, solusi yang paling cepat adalah kita hapus data yang ada pada tabel detail pesan. Caranya bagaimana? Jadi menghapus data pada tabel detail pesan. Ya, caranya adalah delete from detail pesan. Ya, kalau tabel transaksi kita hapus datanya dulu bisa di sini. Kecuali kita menghapus di sini, maka tidak akan bisa dihapus karena udah berelasi. Ya, karena udah berelasi. Sebagai contoh saya buktikan ya. Misalkan kita menghapus data barang dulu misalkan. Misalkan hapus data barang misalkan. Misalkan hapus data barang. Dan delete from barang. Saya coba, saya tes. Nah, kita tidak bisa menghapus data barang di mana data itu sudah digunakan pada tabel detail pesan. Solusinya apa? Solusinya ini adalah dihapus. Ya, dihapusnya bagaimana? Bisa pakai syntax query berdasarkan nama constraint Forjensky. Kita lihat nama constraint Forjensky-nya adalah fk barang. Jika seperti itu, maka kita hapus relasinya dulu. Misalkan hapus relasi barang ke detail pesan. Ya, sama sintaknya ya. Jadi alter table detail pesan bukan barang. Detail pesan. Baru drop langsung, nggak perlu pakai constraint. fk barang ya tadi ya. Saya coba jalankan. Oke, terhapus.
Jadi intinya kalau kita menghapus data yang ada di sini, data itu sudah digunakan di sini, maka dia nggak akan bisa dihapus datanya yang ada di sini. Saya close dulu, pasti relasinya akan kehapus dia. Ya, akan terhapus kan? Sekarang bisa nggak kita menghapus data barang? Bisa, karena relasinya udah dihapus. Misalkan saya hapus nih, ya datanya akan hilang. Misalnya 4 record pada detail barang. Kita lihat dari sini misalkan, ya akan hilang datanya. Jangan khawatir bahwa datanya bisa dijalankan kembali pada sintaks sebelumnya. Jadi sintaks sebelumnya kita udah pernah buat pada data barang. Nah, ini bisa dijalankan kembali. Jalankan kembali. Oke, tapi relasinya dari tabel barang ke detail pesan kan hilang. Maka tinggal kita menjalankan kembali. Jadi relasi barang ke detail pesan ya ini ya. Jadi alter table detail pesan, add constraint FK barang, Bornjeski sama, baru references-nya pasti yang sebagai primary key. Baru kita jalankan. Oke, sukses. Sekarang kita lihat diagramnya. Ini kita close dulu. Kita simpan, baru masuk kembali. Nah, udah berrelasi. Jadi kita tadi pertama menghapus relasi ini, yang kedua menghapus data barang, kemudian menginsertkan kembali, berikutnya adalah merelasikan ini. Ya, yang berikutnya tadi akan saya hapus dulu yang data detail pesan, karena data detail pesan itu datanya salah. Nah, di sini nih yang salah nih. Harusnya di sini adalah 173 sesuai dengan apa yang ada di Excel. Nah, 173 dua-duanya. Maka nggak bisa kita relasikan. Ya, makanya kita relasikan nggak akan bisa berelasi. Kita coba kembali, berarti pesan ke detail pesan. Karena ada data yang tidak sesuai. Solusinya adalah detail pesan kita hapus datanya. Berarti delete from detail pesan. Oke, kenapa nggak bisa? Detail harusnya pakai underscore. Kita jalankan kembali. Execute. Oke, sukses 5 record. Sehingga data detail pesan pasti hilang. Ya, untuk itu kita update aja dari syntax query sebelumnya. Ini sebelumnya kan ada syntax query yang detail pesan nih. Yang salah tadi adalah yang ini. Harusnya 73 sesuai yang ada di Excel tadi. 73. Ya, sehingga di sini ganti 3. Ini ganti angka 3. Baru kita jalankan kembali. Oke, kita select detail pesannya apakah udah berubah datanya. Nah, udah berubah kan di sini kan. Sekarang kita relasikan. Kita relasikan dari pesan ke detail pesan ini. Jadi kita relasikan ini. Ini juga catatan ini bisa di blok ini bisa juga. Jadi dia nggak akan kebaca. Ya, kita coba. Kita jalankan apakah bisa berelasi. Oke, sukses. Berarti kita trouble-nya tadi adalah karena data yang ada di primary key tidak sesuai digunakan pada data yang ada di Bornjeski. Sehingga jika kita close ini, kita simpan lagi, kita masuk kembali, maka diagramnya telah jadi dan ini telah siap untuk diimplementasikan ke bahasa pemrograman untuk user interface-nya. Baik nanti user interface master, ya kan? Ada pemesan, ada supplier, ada kategori barang, nanti transaksinya adalah proses pemesanan. Baik, saya kira sampai di sini mengatasi permasalahan tadi kenapa dari tabel pesan dan detail pesan tidak bisa direlasikan. Intinya adalah apa data yang ada pada tabel primary key-nya di Bornjeski harus sesuai. Jadi harus sesuai. Kasusnya tadi adalah karena di sini kita salah ngetik insert 172, seharusnya 173. Sehingga permasalahannya bisa diselesaikan dan diagramnya telah selesai. Saya kira sampai di sini. Terima kasih dan tetap semangat.